Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di dalam video ini, saya akan membahas soal sejarah SIMA UI tahun 2018, khususnya paket 1. Bagi kalian yang baru bergabung dengan kanal YouTube saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kanal YouTube saya seputar materi-materi pembelajaran sejarah, pembahasan soal sejarah, hingga pemanfaatan teknologi untuk membuat media pembelajaran sejarah. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan soal sejarah SIMA UI tahun 2018. Nah, kita bahas soal nomor 1 ya. Dalam urutan langkah-langkah metode sejarah, aktivitas verifikasi sumber sejarah dilakukan setelah melakukan tahapan A. Penafsiran sumber-sumber sejarah, B. Pengumpulan dan pemilahan sumber sejarah, C. Pengelompokan sumber-sumber sejarah, D. Penulisan yang menggunakan data dan fakta berdasarkan sumber sejarah, E. Pencarian sumber-sumber sejarah. Kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Dari opsi A sampai opsi E. Ya, jawaban yang tepat adalah yang opsi E teman-teman, yaitu pencarian sumber-sumber sejarah gitu ya. Jadi seperti yang kalian ketahui nih teman-teman, bahwa soal nomor 1 ini membahas mengenai metode sejarah ya, atau biasanya sih kalian kalau di sekolah mendapatkan materi ini yaitu penelitian sejarah nih teman-teman. Nah, di sini saya punya tips gitu ya untuk menghafal langkah atau urutan-urutan penelitian sejarah nih teman-teman, yaitu event in history. Itu ya, di sini ada kata-kata yang saya cetak atau saya ketik dalam huruf kapital, ada juga yang dalam bentuk huruf kecil gitu ya. Nah, di sini hi-nya itu adalah untuk heuristik nih teman-teman. Ini adalah langkah pertama gitu ya sebelum kalian melakukan penelitian sejarah gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah yaitu mencari dan mengumpulkan sumber sejarah nih teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya penjelasan atau cerita peristiwa sejarah itu harus didasarkan daripada sumber sejarah nih teman-teman. Dari sumber sejarah inilah nanti kita akan mendapatkan fakta sejarah yang akan kita jadikan kerangka gitu ya, kerangka untuk menceritakan sebuah peristiwa sejarah. Jadi kita harus mengumpulkan dulu nih teman-teman, gitu ya, mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan gitu ya dengan topik yang akan kita teliti gitu ya. Kemudian setelah kita berhasil mengumpulkan berbagai macam sumber sejarah yang relevan, kita harus melakukan verifikasi teman-teman, atau istilahnya adalah melakukan kritik gitu ya, atau ya bisa dikatakan melakukan penilaian gitu terhadap sumber-sumber sejarah yang berhasil kita kumpulkan. Bisa berupa fisiknya, bisa berupa isi daripada sumber sejarah itu. Kalau misalkan sumber sejarahnya adalah berupa apa ya, sumber-sumber tertulis gitu ya, seperti dokumen, prasasti dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian setelah kita berhasil melakukan penilaian gitu ya, kita berhasil mengelompokkan gitu ya, maka kita harus melakukan interpretasi nih. In-nya ini ya, in-nya itu adalah interpretasi, yaitu penafsiran sumber sejarah nih teman-teman. Jadi ngapain sih penafsiran itu? Jadi yang namanya fakta-fakta sejarah yang berhasil kita dapatkan dari proses verifikasi nih, dari sumber sejarah, itu nantinya kan mereka ini terpisah-pisah nih teman-teman, dan mereka itu kan apa ya, tidak memiliki sebuah makna antara satu fakta dengan fakta yang lain gitu ya, karena kan mereka juga harus disambungkan gitu ya, atau berusaha untuk dikaitkan, dicari maknanya antar fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga kita butuh yang namanya interpretasi nih teman-teman, melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah agar masing-masing sumber-sumber itu nanti bisa membuat sebuah pemahaman kita tentang sebuah peristiwa sejarah. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah yaitu historiografi nih, sudah jelas ya, kan kita sudah mengumpulkan, kita sudah melakukan penilaian, kita sudah juga melakukan interpretasi, melakukan penafsiran gitu kan. Ya, yang terakhir adalah kita harus melakukan penulisan sejarah nih teman-teman. Nah kemudian kalau kita merujuk pada soal-soalnya nih ya, yaitu nomor 1, kan langkah yang di sini kan yang ditanyakan adalah aktivitas verifikasi sumber sejarah gitu ya, dilakukan setelah melakukan tahapan apa gitu kan. Jadi kita ini melakukan verifikasi setelah melakukan tahapan apa nih teman-teman. Nah di sini kan ada kata-kata penafsiran gitu ya untuk opsi A. Jadi ini kan merujuk pada aktivitas interpretasi nih. Sedangkan interpretasi di sini urutannya itu setelah verifikasi. Jelas ini salah teman-teman. Untuk opsi yang B ini pengumpulan dan pemilihan sumber sejarah nih teman-teman. Ini kan ada kata-kata pengumpulan, kok salah gitu ya? Karena di sini ada kata-kata pemilahan gitu ya. Jadi menurut saya pribadi sih pemilihan itu nanti masuk di urutan atau tahapan daripada verifikasi nih teman-teman. Jadi untuk yang opsi B ini kurang tepat gitu ya. Untuk yang C nih, nah ini kan juga sama ya, melakukan pengelompokan sumber-sumber sejarah nih teman-teman. Ini juga bisa kita kaitkan dengan aktivitas verifikasi. Kemudian kalau untuk penulisan yang menggunakan data dan fakta berdasarkan sumber sejarah, sudah jelas ya di sini ada kata-kata penulisan nih teman-teman. Jadi ini adalah berkaitan tentang historiografi gitu ya, atau urutan terakhir daripada sebuah metode sejarah atau penelitian sejarah. Nah di sini yang paling tepat adalah yang pencarian sumber-sumber sejarah ini teman-teman. Ini merujuk pada heuristik gitu ya. Jadi sebuah aktivitas di dalam metode sejarah yang dilakukan sebelum verifikasi. Jadi yang tepat adalah yang E teman-teman. Gitu ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Kemunculan kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari A. Meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina, B. Berkembangnya teknologi pembuatan kapal, C. Meningkatnya produksi rempah-rempah di Nusantara, D. Terbukanya jalur-jalur pelayaran di Nusantara, E. Mulai digunakannya uang logam sebagai alat tukar pembayaran. Kira-kira menurut kalian yang mana nih teman-teman jawaban yang tepat? Dan jawaban yang tepat adalah yang ya, benar sekali teman-teman. Yang A teman-teman, yaitu meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina gitu ya. Jadi di sini kita harus cermati dulu soalnya nih teman-teman, yaitu kan di sini ada kata-kata kemunculan gitu ya, kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang sudah ada sejak abad ke-5 nih. Ini merupakan akibat dari apa nih? Lahirnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha gitu ya, yang paling awal di wilayah Indonesia. Jadi gini teman-teman, bahwasanya sejarah Nusantara gitu ya, khususnya di era kerajaan Hindu Buddha itu berkembang karena adanya hubungan dagang nih teman-teman. Jadi yang paling awal gitu ya, yang membuat orang-orang Indonesia itu melakukan kontak atau melakukan interaksi dengan orang-orang yang berada di luar daripada wilayah Nusantara, itu motifnya adalah motif ekonomi teman-teman, yaitu untuk berdagang gitu ya, berdagang sesuai dengan sumber daya alam masing-masing gitu ya. Kemudian di Indonesia itu kan terkenal dengan rempah-rempahnya gitu ya, atau hasil alamnya bagus banget di Nusantara. Dan negara-negara yang menjadi mitra orang-orang Nusantara dalam berdagang itu adalah India dan Tiongkok nih teman-teman. Dan juga ada para pedagang dari Timur Tengah gitu ya. Tapi pada waktu itu yang paling terasa sekali itu adalah perdagangan antara wilayah India dan Tiongkok. Di sini ada saya ada gambar nih teman-teman, yaitu ada gambar jalur perdagangan jalur perdagangan komoditas sutra gitu, atau biasanya dikenal dengan nama jalan sutra atau jalur sutra nih teman-teman. Di sini menghubungkan dari Guangzhou Cina menuju ke daerah Kalkuta gitu ya. Ini adalah rute perdagangan gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau perdagangan itu dilakukan melalui jalur darat, sebenarnya wilayah Indonesia itu tidak memiliki arti yang penting gitu ya, karena nggak dilewati teman-teman. Tetapi wilayah Nusantara itu menjadi kian penting ketika perdagangan dari India ke Cina atau jalur sutra ini akhirnya beralih gitu ya, dari darat menuju ke jalur laut gitu ya, karena nanti harus melewati Indonesia nih teman-teman, di wilayah Selat Malaka sini ya. Jadi harus melewati sini nih.
Nah, kalau misalkan kalian perhatikan juga gitu kan, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di wilayah Indonesia, khususnya yang sudah ada sejak abad ke-5, itu selalu berada di wilayah-wilayah yang menjadi wilayah perdagangan, teman-teman. Gitu ya. Wilayah Kalimantan Timur, di situ nanti ada kerajaan Kutai gitu ya, ada Jawa Barat, ada Tarumanagara gitu ya, dan ada Sumatera Selatan gitu ya. Jadi itu wilayah-wilayah yang menjadi wilayah perdagangan, teman-teman, atau dilewati rute perdagangan gitu ya, dari India ke Cina. Jadi wilayah Indonesia sekian penting ketika perdagangan itu dilakukan melalui wilayah lautan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah meluasnya hubungan dagang antara India dan Cina. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk saluran islamisasi dalam bidang kesenian adalah A. Seni musik, B. Seni tari, C. Seni bangunan, D. Seni lukis, dan E. Seni sastra. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Coba kalian tebak nih, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Dan ya, jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman, yaitu seni lukis gitu ya. Jadi di sini kan soalnya sangat sederhana gitu ya. Di sini dikatakan ada satu kata penting di sini, yaitu proses islamisasi nih, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin belum familiar gitu ya, atau belum akrab dengan kata islamisasi. Islamisasi sendiri itu bisa diartikan sebagai sebuah proses mengislamkan atau proses menjadikan seseorang penganut agama Islam, atau istilahnya tidak masuk Islam gitu ya. Jadi itu adalah pengertian dari islamisasi. Nah, di sini ada banyak sebenarnya, teman-teman, saluran islamisasi gitu ya pada awal-awal masuknya Islam di Indonesia. Dan salah satunya adalah bidang kesenian. Di bidang kesenian sendiri itu kan untuk jenis-jenisnya ada banyak ya. Dan dari opsi yang tersedia di sini, menurut saya yang paling tepat adalah seni lukis, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam itu sendiri itu ada sebuah ajaran yang bahwa Islam itu tidak memperbolehkan untuk melakukan seni ukir gitu ya, seni patung dan juga seni lukis, teman-teman. Lebih-lebih kalau objek yang sedang dilukis itu adalah makhluk hidup gitu ya, baik itu hewan ataupun manusia gitu, teman-teman. Jadi ada larangan semacam itu, dan ini nanti sangat ditaati gitu loh oleh masyarakat muslim di Indonesia, termasuk para ulama gitu ya, atau para wali gitu loh. Jadi tidak mungkin ketika di dalam ajaran Islam itu melukis itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu kan. Karena kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena takutnya itu akan mengubah gitu ya, mengubah daripada bentuk makhluk ciptaan Allah itu sendiri gitu ya. Jadi tidak diperkenankan untuk melukis gitu ya. Khususnya untuk objek makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ajarannya itu tidak memperbolehkan, kan tidak mungkin digunakan untuk membuat orang-orang yang belum beragama Islam itu menjadi agama Islam dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan di bidang seni lukis gitu kan. Nah, kalau misalkan seni musik gimana? Seni musik ada ya. Jadi di Timur Tengah itu seni musiknya sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Begitu pula dengan seni tari. Kemudian kalau seni bangunan kenapa salah? Karena memang pada awal-awal penyebaran agama Islam, para wali khususnya di Jawa itu menggunakan bangunan-bangunan, teman-teman, bangunan-bangunan yang dulunya itu menyerupai dulunya itu fungsinya sebagai candi gitu loh. Dirubah untuk mungkin istilah yang tepat adalah dimodifikasi gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Jadi kan agama Hindu Buddha itu di dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam itu sudah sangat mengakar kuat, teman-teman. Nah, bagaimana caranya para wali itu bisa mengajak orang-orang yang baru masuk Islam itu untuk mau masuk masjid, teman-teman? Salah satunya adalah dengan menggunakan seni-seni bangunan gitu ya. Jadi melakukan kolaborasi budaya-budaya arsitektur atau seni bangunan yang sudah ada sebelum masa Islam dengan konsep-konsep
seni bangunan yang ada di dalam masa Islam. Contohnya mana? Yaitu Masjid Kudus gitu ya. Kalau kamu perhatikan di internet ya, gambar-gambar Masjid Kudus itu ada kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara kebudayaan pra-Islam dengan kebudayaan Islam yang ada, teman-teman. Kemudian untuk seni sastra, wah kali ini jangan ditanya gitu ya. Ini nanti ada contohnya adalah Sunan Bonang gitu ya, yang menggunakan seni sastra untuk mengislamkan orang-orang Nusantara pada waktu itu, khususnya orang Jawa yang belum beragama Islam gitu ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 ini yang paling tepat menurut saya adalah seni lukis, teman-teman. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 4. Salah satu dampak kehadiran bangsa Portugis dalam keberlangsungan aktivitas perdagangan antar benua yang melibatkan Nusantara adalah A. Ketidakberhasilan pembauran antar bangsa Portugis dan masyarakat lokal. B. Penyebaran bahasa Portugis di kalangan masyarakat di sekitar kota-kota pelabuhan. C. Keterbatasan mata pencaharian penduduk lokal. D. Perubahan sistem pemerintahan lokal. E. Pemerolehan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah penduduk lokal. Nah, kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana nih, teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu pemerolehan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah penduduk lokal, gitu ya. Jadi kita fokus di soalnya dulu nih, teman-teman. Di soalnya ini kan ada beberapa penekanan gitu ya. Yang pertama adalah kehadiran bangsa Portugis nih, teman-teman. Jelas ya, kehadiran bangsa Portugis sebagai bangsa asing di wilayah Nusantara itu kan pasti punya dampak gitu ya. Dan di sini adalah dampaknya berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas perdagangan nih, teman-teman. Jadi di sini yang ditekankan adalah aktivitas ekonomi nih, teman-teman. Karena ada kata-kata perdagangan gitu ya, antar benua dan melibatkan Nusantara nih, teman-teman. Nah, kalau opsi A ini kenapa salah? Karena di sini kan ada kata-kata pembauran gitu ya. Artinya di sini itu lebih menekankan kepada aspek sosial nih, teman-teman. Atau interaksi gitu ya, interaksi antar bangsa Portugis dengan masyarakat lokal. Sedangkan di soalnya ini diminta adalah berkaitan tentang perekonomian nih, teman, atau bidang ekonomi gitu ya. Kemudian saya rasa untuk yang opsi A ini kurang tepat. Kemudian kalau B, penyebaran bahasa gitu ya Portugis di kalangan masyarakat, itu juga saya rasa kurang tepat karena ini lebih menekankan pada aspek budaya, teman-teman, yaitu adanya upaya penyebaran bahasa Portugis gitu ya. Jadi ini lebih ke hal-hal yang bersifat budaya. Kemudian kalau yang C ini keterbatasan mata pencaharian penduduk lokal. Memang ini ada kaitannya dengan ekonomi gitu ya. Tetapi di sini kan tidak relevan dengan soalnya gitu ya. Yang di sini meminta adanya aktivitas perdagangan gitu. Kemudian kalau yang D ini kenapa salah? Karena yang ada kata-kata sistem pemerintahan lokal nih, teman-teman. Jadi ini ada kaitannya dengan bidang politik gitu ya. Ada bidang pemerintahan. Jadi kurang tepat juga jika dikaitkan dengan penekanan pada soal nomor 4 ini. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu memperoleh keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah penduduk lokal. Kenapa? Karena kan seperti yang kalian ketahui ya, bahwa bangsa Portugis itu datang ke Indonesia karena tergiur dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara, lebih-lebih sumber daya alam berupa rempah-rempah nih, teman-teman. Ketika mereka berhasil datang ke Indonesia, meskipun mereka tidak selama gitu ya, tidak selama orang-orang Belanda, tetapi mereka juga sempat menaklukkan wilayah-wilayah yang sangat strategis, teman-teman, yang memiliki menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada waktu itu. Imbasnya apa? Ya pasti mereka menjadi bangsa yang kaya raya gitu ya, karena mereka kan berhasil melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Mereka berhasil membawa banyak sekali hasil rempah-rempah yang dimiliki oleh wilayah Nusantara untuk dibawa ke Eropa. Mereka menjualnya dengan harga yang berkali-kali lipat, teman-teman. Sehingga itu tadi ya, mereka nanti akan mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah penduduk lokal gitu ya. Ini kan kenapa di sini ada kata-kata antar benua nih, teman-teman? Karena rempah-rempah yang dibeli atau berhasil didapatkan oleh orang Portugis itu tidak dijual di wilayah Nusantara sendiri, tidak dijual di wilayah Asia saja, tetapi mereka bawa ke wilayah Eropa, bahkan nanti disebarkan hingga ke wilayah-wilayah yang
tidak di Eropa gitu ya. Jadi di sini ada aktivitas perdagangan antar benua, teman-teman. Jadi menurut saya yang paling tepat itu adalah untuk soal nomor 4 ini adalah yang E, teman-teman. Pemerolehan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada masa pergerakan terjadi perbedaan cara perjuangan, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Organisasi yang melakukan perjuangan secara kooperatif adalah A. Partai Indonesia Raya, B. Partai Nasional Indonesia, C. Partai Indonesia, D. Indiske Partij, atau E. Syarikat Islam. Coba nih teman-teman, saya berikan waktu 5 detik nih ya, kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat yang mana nih dari kelima opsi yang ada. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu Partai Indonesia Raya atau biasanya disingkat dengan nama Parindra, teman-teman. Nah, oke ya. Jadi di sini kita kembali lagi ke soalnya dulu nih. Di sini kan ada kata-kata kooperatif dan non-kooperatif. Saya rasa teman-teman sudah sudah paham semuanya yang dimaksud dengan kooperatif dengan non-kooperatif. Singkatnya, yang dimaksud dengan kooperatif ini adalah dia ini sebuah organisasi yang mau gitu ya, yang mau bekerja sama nih teman-teman. Sedangkan sebaliknya non kooperatif gitu ya, ada kata-kata non gitu ya, artinya dia itu tidak mau melakukan kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Ya jelas dengan kerjasama dengan bangsa penjajah gitu ya. Misalkan kalau sedang dijajah oleh Belanda ya berarti tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kalau misalkan sedang diduduki oleh pemerintahan militer Jepang berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan militer Jepang. Seperti itu teman-teman ya. Singkatnya tentang kooperatif dan non kooperatif gitu. Nah, kenapa kok Parindra gitu ya? Yang paling tepat untuk menggambarkan organisasi pada masa pergerakan yang kooperatif atau mau bekerja sama dengan bangsa penjajah. Jadi sebenarnya ada banyak teman-teman gitu ya, ada banyak sekali organisasi itu yang kooperatif gitu ya, mau bekerja sama. Bekerja sama di sini itu maksudnya seperti apa sih Pak gitu. Jadi yang dimaksud dengan bekerja sama di sini itu mereka mau menerima bantuan gitu ya, mau menerima bantuan daripada pemerintah kolonial Belanda misalkan. Kan di sini kan ada kata-kata masa pergerakan gitu ya. Jadi mereka itu mau mendapatkan bantuan. Mereka juga nanti akan mengikuti gitu ya, mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sini ada banyak sekali teman-teman organisasi yang kooperatif gitu. Seringkali sih organisasi-organisasi yang kooperatif itu memiliki kesamaan teman-teman, yaitu mereka ini memiliki filosofi organisasi yang moderat gitu ya. Jadi organisasi yang terbuka gitu ya. Dan mereka ini seringkali tujuannya adalah untuk memberdayakan gitu ya, memberdayakan masyarakat. Ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang sosial gitu ya, ada yang di bidang kebudayaan. Jadi mereka ini berusaha mendorong kualitas daripada manusia-manusia atau masyarakat Indonesia pada waktu itu untuk setidaknya lebih baik lagi gitu ya daripada masa sebelumnya. Dan di sini contoh yang saya berikan di sini yang paling sesuai dengan opsi yang ada adalah yang Partai Indonesia Raya gitu ya, atau Parindra. Kalau PNI, Partai Nasional Indonesia, ini kurang tepat karena mereka ini lebih condong ke partai politik gitu ya. Buktinya adalah pemimpinnya yaitu Soekarno pernah ditangkap gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Untuk melancarkan propagandanya, pemerintah Jepang melancarkan gerakan-gerakan seperti Gerakan 3A, Putra, dan Jawa Hokokai. Organisasi Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu kira-kira dari opsi A sampai opsi E ini mana nih teman-teman yang menurut kalian yang paling tepat? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman, yang kita kenal dengan nama 4 serangkai gitu ya. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ini adalah pemimpin Putra gitu ya. Kalau A ini salah, kenapa? Karena di sini ada kata-kata Ki S Mangunsarporo.
Kalau B salah ini, salahnya di Kiai Haji Agus Salim. C salahnya ada di Kiai Haji Agus Salim. Kemudian kalau yang D ini di ya Ki S Mangunsarkoro. Jadi yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Ya, untuk nomor 6. Kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Kekalahan Jepang atas sekutu sudah didengar oleh para pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta kembali dari Dalat, Vietnam. Setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia adalah A. Menemui golongan tua untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, atau B. Melakukan koordinasi di kalangan pemuda untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan, C. Mengadakan rapat dengan pemimpin nasional untuk menentukan tindakan selanjutnya, D. Membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, E. Menemui dan meminta Soekarno-Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Menurut kalian yang paling tepat dari A sampai E yang mana, teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu menemui dan meminta Soekarno dan Hatta untuk segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Jadi ini adalah materi yang berkaitan tentang peristiwa Rengas Dengklok, gitu ya. Nantinya akan terjadi beda pendapat gitulah ya terkait pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia antara golongan tua dan golongan muda, ini teman-teman. Jadi ini ya intinya sih, nanti setelah sepulangnya Soekarno-Hatta dari Dalat bertemu dengan Jenderal Terauchi pada waktu itu, nantinya para pemuda itu akan segera menemui Soekarno-Hatta gitu ya, untuk itu tadi ya, mendesak gitu keduanya atau golongan muda itu, golongan tua mohon maaf, yaitu untuk ini ya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, karena takutnya nanti masyarakat Indonesia itu kehilangan momentum gitu ya. Ditakutkan nanti Jepang sudah kalah, kemudian pemerintah Belanda itu kembali datang untuk menguasai Indonesia kembali. Itu yang ditakutkan oleh golongan muda, teman-teman. Meskipun nantinya permintaan itu akan ditolak gitu ya oleh Soekarno-Hatta, dan mereka itu ingin memastikan kebenaran berita itu terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi opsi yang E yang paling tepat untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bentuk negara yang sesuai dengan persetujuan di konferensi Inter-Asia yang diselenggarakan di Yogyakarta, salah satunya adalah A. RIS setuju dengan nama NKRI berdasarkan demokrasi dan federalisme. B. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau C. RIS terdiri atas 3 badan perwakilan, yaitu sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian, serta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. D. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atau E. Pemerintah federal secara tetap akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan juga dari Republik Indonesia. Kira-kira nih teman-teman, jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman, antara dari A sampai E gitu ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, yaitu RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi di soalnya ini teman-teman, di sini kan ada kata-kata konferensi inter Indonesia gitu ya, yang diselenggarakan di Yogyakarta. Jadi ini adalah konferensi Inter-Asia yang pertama ya. Jadi yang patut kalian ketahui, KII atau Konferensi Inter-Indonesia itu dilaksanakan sebanyak 2 kali teman-teman. Yang pertama itu di Yogyakarta, yang kedua itu di Jakarta gitu ya. Dan ini yang ditanyakan adalah yang pertama. Jadi ada beberapa hasil dari konferensi itu atau pertemuan gitu ya. Jadi Konferensi Inter-Indonesia itu adalah sebuah pertemuan gitu ya, yang nantinya akan dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar gitu, atau membahas berbagai macam persiapan sebelum menuju konferensi meja bundar yang akan dilakukan di Den Haag, Belanda gitu ya. Dan salah satunya
itu nanti berbunyi bahwa RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang sesuai dengan opsi D ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, teman-teman. Untuk soal nomor 8 gitu ya. Sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Pada pelaksanaan sistem kultur stelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintahan Hindia Belanda adalah anggaran untuk A. Membayar para pekerja, B. Membayar ganti rugi lahan, C. Mengembangkan perdagangan dan penanaman, D. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi hasil panen, E. Menyediakan peralatan pertanian. Kira-kira menurut kalian yang paling tepat yang mana nih, teman-teman? Ya, jadi yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman, yaitu mengembangkan perdagangan dan penanaman. Jadi di sini yang ditekankan adalah tentang sistem kultur stelsel nih, teman-teman. Nah, kita harus paham dulu nih ya, yang dimaksud dengan sistem kultur stelsel itu yang seperti apa gitu kan. Sehingga nanti itu yang ditanyakan juga adalah mengenai anggaran untuk belanja gitu ya, anggaran keluar gitu ya dari pemerintah Belanda ketika mereka melaksanakan atau menerapkan sistem kultur stelsel. Jadi kultur stelsel sendiri itu adalah sebuah sistem eksploitasi nih, teman-teman. Di sini ada ada kata-kata penting ya, yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsel itu mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam gitu ya, menanam tanaman-tanaman dagangan atau kalau istilahnya zaman sekarang adalah komoditas gitu ya, komoditas-komoditas perdagangan untuk diekspor ke pasaran dunia nih, teman-teman. Jadi di sini itu ada dua kata penting gitu ya, yaitu ada kata-kata menanam dan di sini juga ada dagangan gitu ya. Jadi ini ada dua hal penting, yaitu berkaitan tentang perdagangan dan penanaman. Di sini saya menganggap bahwa opsi yang C ini yang paling tepat gitu ya, karena sesuai dengan penekanan daripada sistem kultur stelsel itu sendiri, yaitu menanam dan juga untuk mengirim gitu ya, atau mengekspor tanaman-tanaman dagangan seperti kopi, teh gitu ya, yang sangat tinggi harganya di pasaran dunia, khususnya di pasaran Eropa, teman-teman. Jadi ketika mereka berharap mendapatkan banyak keuntungan, kan sistem kultur stelsel ini kan diterapkan gitu ya, karena kas negara pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu kan dia dikatakan kosong gitu ya, atau sangat sedikit gitu loh, untuk membiayai berbagai macam aktivitas penjajahan yang mereka lakukan di wilayah Nusantara, sehingga mereka itu butuh sebuah solusi, sebuah kebijakan yang bisa mengisi kekosongan kas negara itu, dan mereka menggunakan sistem kultur stelsel gitu kan. Jadi mereka berharap dengan banyaknya tanaman-tanaman yang harganya tinggi ketika dijual di Eropa, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka juga fokus untuk anggaran belanja mereka atau dana-dana mereka itu digunakan untuk mengembangkan perdagangan dan penanaman nih, teman-teman. Khususnya apa? Khususnya yang berkaitan dengan ini ya, tanaman-tanaman dagangan yang akan diekspor ke pasaran dunia. Jadi untuk soal nomor 9 ini yang paling tepat menurut saya adalah yang C, mengembangkan perdagangan dan penanaman, teman-teman. Seperti itu ya untuk soal nomor 9. Kita langsung lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan persaingan ekonomi yang lebih terbuka merupakan keunggulan era reformasi. Sebab kejatuhan pemerintahan Orde Baru sangat terkait dengan gerakan reformasi yang menuntut penangkapan kroni-kroni Orde Baru. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih, teman-teman? A sampai E gitu ya. Jangan lupa ini adalah jenis soal yang kedua, teman-teman. Kita diminta untuk mencari gitu ya, mencari antara pernyataan dan alasannya ini ya, kira-kira apakah keduanya benar gitu ya, dan apakah mereka keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar
kemudian alasannya juga benar, dan mereka keduanya ini menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, kita bahas ya kenapa kok pernyataannya benar. Jadi reformasi itu sendiri kan berarti perubahan terhadap sebuah sistem yang telah ada pada sebuah masa gitu ya. Dan jika dikaitkan dengan reformasi di Indonesia, maka ini ada kaitannya dengan penggulingan kekuasaan gitu ya, atau runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Dari yang kita kenal bahwa Presiden Soeharto ini kan pemerintahannya dikenal dengan nama pemerintahan Orde Lama, Orde Baru gitu ya, dan nantinya akan digantikan oleh era reformasi. Nah, di sini kenapa saya katakan benar? Karena ini nanti sesuai dengan agenda gitu ya, agenda daripada reformasi ini. Nah, kenapa kok mau dilakukan perubahan gitu, perubahan terhadap sebuah sistem yang sudah ada? Karena pada masa Orde Baru, bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu ada beberapa hal yang menurut mereka itu harus segera diatasi gitu ya, seperti kebebasan berpendapat, kemudian tingginya tingkat KKN gitu ya, pemerintahan yang KKN, kemudian sistem demokrasi yang tidak berjalan dengan baik gitu kan. Salah satunya adalah ini nanti dia, kebebasan berpendapat itu tidak ada, kemudian persaingan ekonomi yang lebih terbuka gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya, antara sistem atau era reformasi dengan era Orde Baru gitu ya. Kemudian untuk sebabnya kenapa benar, karena ini sesuai dengan agenda reformasi itu sendiri gitu ya. Di sini kan salah satunya adalah ingin mengadili Soeharto dan kroni-kroninya ini ya. Jadi ini kan ada kata-kata menuntut penangkapan kroni-kroni Orde Baru yang dianggap memiliki keterkaitan gitu ya dengan berbagai macam kasus-kasus KKN gitu ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Jadi saya anggap bahwa soal nomor 10 ini pernyataan dan alasannya benar teman-teman, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 teman-teman. Menhir adalah tugu batu sebagai lambang adanya pemujaan terhadap roh nenek moyang, sebab peninggalan pada masa Megalitikum terbuat dari batu-batu berukuran besar. Kira-kira dari opsi A sampai E jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B teman-teman, yaitu pernyataannya benar, kemudian alasannya juga benar gitu ya. Oke, kita bahas ya. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena memang menhir itu bentuknya adalah berbentuk seperti tugu gitu ya. Dan dia ini biasanya diletakkan dengan posisi berdiri tegak di atas tanah gitu ya. Dan para arkeolog itu menilai bahwa menhir itu tujuannya untuk hal-hal yang bersifat religius. Salah satunya adalah sebagai sarana menyembah arwah nenek moyang gitu ya. Nah, kemudian alasannya juga benar di sini. Kenapa? Karena memang pengertian daripada Megalitikum sendiri itu adalah sebuah masa di mana peninggalan-peninggalannya itu terbuat dari batu dan ukurannya besar-besar teman-teman. Karena ada dua kata ya, mega dan litos gitu. Artinya adalah zaman batu besar. Nah, meskipun pernyataannya benar dan alasannya benar, tetapi jika kita cermati lagi, pernyataan dan alasannya ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat teman-teman. Gitu ya. Jadi menhir ini memang salah satu peninggalan daripada masa Megalitikum ya. Tetapi jika kita lihat konteksnya di sini itu tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Seperti itu teman-teman. Kita langsung lanjut ke soal nomor 12. Peradaban kuno sebagaimana peradaban Mesir dan India muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang memungkinkan para penduduknya bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen serta selebihnya dijual ke wilayah lain. Sebab wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan gitu ya. Jadi kita kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman untuk soal nomor 12? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar,
alasannya juga benar dan mereka ini memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena memang hampir semua peradaban manusia gitu ya, baik itu peradaban kuno, lebih-lebih peradaban kuno gitu ya, yang ada di zaman-zaman sebelum Masehi, itu mayoritas selalu berada di wilayah yang tidak jauh daripada sumber mata air, teman-teman, khususnya di wilayah sungai gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun makhluk hidup termasuk manusia itu yang bisa bertahan lama tanpa minum gitu ya. Jadi pasti seringkali peradaban-peradaban manusia itu tidak jauh daripada sumber-sumber mata air gitu. Nah, di sini contohnya adalah ini ya, Mesir kuno, kemudian ada Tiongkok di wilayah Sungai Kuning gitu ya, kalau Mesir di Sungai Nil, dan ada India di wilayah Sungai Indus, teman-teman. Jadi selalu berada di dekat-dekat sumber mata air gitu ya. Dan kenapa kok yang dipilih adalah di wilayah di wilayah sungai gitu ya, atau di pinggir-pinggir sungai, karena di wilayah sungai itu juga didukung dengan adanya wilayah aluvial nih, teman-teman. Jadi wilayah yang sangat-sangat mendukung sekali untuk dilakukan aktivitas bercocok tanam gitu ya. Dan nantinya hasil-hasil panen itu jelas untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri gitu ya, atau komunitasnya sendiri, atau kelompok masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Tetapi ketika berlebih gitu ya, pasti nanti mereka ini juga akan melakukan aktivitas perdagangan. Jadi setelah bercocok tanamnya ini sudah semakin maju, manusia sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri gitu ya, dalam artian mampu mengelola gitu ya, memproduksi sumber makanannya sendiri, maka nantinya akan mulai muncul aktivitas yang lain nih, teman-teman, yaitu aktivitas berdagang gitu ya. Nah, apa ya? Jadi sungai itu selain memang sumber mata air, kemudian dia juga banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang lainnya itu yang juga bergantung pada sungai itu gitu loh. Nah, kemudian kenapa alasannya juga benar? Karena memang wilayah aluvial ini jika dilihat dari pengertiannya, memang ini kan terbentuk dari adanya endapan gitu ya. Endapan itu kan seperti lumpur gitu ya. Dan lumpur ini kan nanti terjadi di wilayah sungai gitu kan. Juga bisa terjadi di wilayah danau yang berada di dataran rendah atau di wilayah cekungan gitu ya. Jadi ini sangat mendukung yang namanya wilayah-wilayah sungai, yaitu wilayah aluvial itu tadi ya. Jadi ini memang sering kali dilanda banjir tahunan yang namanya sungai gitu ya. Hujan sedikit saja terkadang kalau tidak dikelola dengan baik nih sungainya nih, itu juga akan bisa memunculkan yang namanya banjir gitu ya. Apalagi kalau misalkan intensitas air hujannya itu sangat tinggi, jadi sangat mungkin sekali terjadi yang namanya banjir di wilayah sungai gitu ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, saling menunjukkan hubungan sebab akibat gitu. Kita lanjut ya, soal nomor 13. Pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang bernama Program Benteng. Program ini bertujuan untuk 1. Membuka investasi asing, 2. Memberlakukan tarif impor yang adil, 3. Membangun infrastruktur perbankan, 4. Menciptakan kelas kapitalis domestik. Coba teman-teman, ini pertanyaan tentang program Benteng gitu ya. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Ini adalah tipe soal jenis ketiga gitu ya. Kita disuruh menentukan dari beberapa opsi yang ada itu mana yang paling tepat gitu ya. Bisa salah satu, bisa salah dua, bisa semuanya bahkan yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, yaitu hanya opsi 4 saja nih, teman-teman, yang tepat gitu ya, sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal nomor 13 ini, yaitu menciptakan kelas kapitalis domestik. Nah, kenapa kok hanya nomor 4 ini? Jadi kita harus paham terlebih dahulu nih, teman-teman, program Benteng itu apa sih gitu kan, kemudian tujuannya itu apa gitu kan. Nah, program Benteng itu adalah sebuah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan 1957 nih, teman-teman. Tujuannya ngapain? Untuk membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi. Jadi di era-era tahun itu
perekonomian Indonesia itu masih sangat didominasi oleh pedagang-pedagang asing gitu ya, khususnya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dan juga orang-orang Tionghoa pada waktu itu, sehingga keadaan pedagang-pedagang pribumi itu juga tidak bisa bersaing teman-teman, karena salah satunya adalah kepemilikan modalnya yang masih sangat rendah dibandingkan dengan pedagang ataupun pengusaha-pengusaha yang berasal bukan dari orang-orang Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi pemerintah perlu untuk membangkitkan pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha Indonesia, atau juga bisa kita anggap sebagai kelas-kelas kapitalis gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kelas kapitalis itu adalah pemilik modal teman-teman. Di sini pemilik modal itu bisa dianggap sebagai pemilik modal usaha ataupun alat-alat produksi. Biasanya sih seringkatnya gitu ya, seringkali juga boleh dianggap sebagai pengusaha gitu ya kan. Pengusaha itu yang memiliki modal untuk melakukan usaha ya, atau perdagangan, dan juga mereka juga biasanya bisa membayar kelas-kelas pekerja gitu ya, atau serikat-serikat buruh seperti itu. Jadi program Benteng ini fungsinya adalah untuk membentuk kelas pengusaha Indonesia. Jadi yang sesuai dengan tujuan daripada program Benteng itu sendiri adalah yang nomor 4 saja nih teman-teman, yaitu menciptakan kelas kapitalis domestik gitu ya. Jadi yang domestik ini kan dalam negeri gitu ya. Jadi orang-orang Indonesia sendiri gitu didorong, difasilitasi, diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, agar nanti bisa bersaing dengan pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha dari luar Indonesia atau yang bukan orang Indonesia. Seperti itu ya untuk soal nomor 13. Jadi yang paling tepat adalah yang E, hanya opsi keempat. Kita lanjut ke nomor 14. Sidang umum ketiga MPRS yang diselenggarakan pada bulan April 1965 menghasilkan beberapa ketetapan, antara lain tentang 1. Prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin. 2. Berdikari di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi dan pembangunan. 3. The Era of Confrontation sebagai pedoman manifesto politik. 4. Berdikari di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman untuk soal nomor 14? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang nomor, ya benar sekali teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu ya. Jadi semua pilihan yang ada nih dari nomor 1 sampai nomor 4 ini benar semua. Jadi untuk membuktikannya kita harus lihat daripada hasil sidang MPRS ya. Yang ketiga di bulan April 1965, di sini sudah saya cantumkan. Jadi yang nomor 1 ini sangat panjang gitu ya. Intinya adalah di sini ada kata-kata ini ya, berdikari di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia dalam bidang politik nih teman-teman. Jadi ini sudah benar ya, sesuai dengan nomor 4 ini ya, berdiri di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia. Jadi nomor 1 ini sesuai dengan nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 2 ini ada kata-kata banting setir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan pembangunan teman-teman. Jadi ini sesuai dengan poin daripada nomor 2 itu ya. Kemudian untuk the era of confrontation ini juga sesuai dengan nomor 3 ini ya. Ini kan ada kata-kata the era of confrontation, juga ada the five freedom is our weapon gitu ya, sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan manifesto politik Republik Indonesia. Kemudian yang keempat itu juga ada berdikari di atas kaki sendiri sebagai penugasan revolusi Indonesia gitu ya. Nah ini kan sesuai dengan yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 1 ini tadi untuk yang pertanyaan ini sesuai dengan yang nomor 4 gitu ya. Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E teman-teman untuk soal nomor 14. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Baru. Berikut adalah hal-hal berkaitan dengan gerakan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya, yaitu opsi 1, 2, dan 3 itu benar teman-teman. Ini ya. Jadi ini kan ada beberapa fakta yang juga sudah saya lampirkan di sini, yaitu berkaitan tentang gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang pertama adalah memang proklamasi kemerdekaan Aceh itu dilaksanakan gitu ya di daerah Bukit Kokan tanggal 4 Desember 1976. Itu tepat ya nomor 1 ya. Kemudian juga penyebab adanya gerakan Aceh Merdeka ini karena pada waktu itu pada masa Orde Baru pemerintahannya terlalu sentralistik gitu ya, atau juga bisa dikatakan terlalu
Jawa sentris gitu. Jadi pembangunannya itu hanya di kota-kota besar, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Sedangkan di wilayah Aceh sendiri itu hanya sekedar dieksploitasi saja gitu ya. Sumber-sumber daya alamnya itu diambil untuk membangun yang dikatakan pembangunannya itu terlalu sentralistik gitu ya, terlalu terpusat pada kota-kota besar saja gitu loh. Kemudian gerakan Aceh Merdeka ini juga didukung oleh kelompok Darul Islam Aceh, tepat juga ya. Kemudian untuk yang nomor 4 ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena gerakan Aceh Merdeka sendiri itu dipimpin oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro, bukan dipimpin oleh Daud Beureh gitu. Sedangkan kalau Daud Beureh ini nanti berkaitan dengan pemberontakan DII Darul Islam gitu ya, Aceh pada 20 September 1953 gitu ya. Jadi kan ada perbedaan waktu ya. Kalau GAM itu kan di tahun 76, sedangkan kalau DII itu di tahun 1953. Jadi soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A gitu ya. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu tepat. Yang kurang tepat adalah nomor 4. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal SIMAK UI khususnya soal sejarah tahun 2018 di paket 1 ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.